Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yurika, mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari, tepatnya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan dengan program studi farmasi. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai farmakognosi yang telah saya pelajari di semester 4 ke belakang. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya paparkan pada pemaparan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pendahuluan dari farmakognosi itu sendiri. Yang kedua ada simplisia dan pembuatannya. Yang ketiga ada jalur metabolit primer dan metabolit sekunder pada tumbuhan. Yang keempat ada lipid, protein, dan karbohidrat. Yang kelima ada minyak atsiri, dan yang keenam atau yang terakhir ada alkaloid, senyawa fenol, dan senyawa flavonoid. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan dari farmakognosi. Farmakognosi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam. Apa saja sih yang berasal dari bahan alam itu? Ada tumbuhan, hewan, mineral, maupun itu mikroorganisme. Adapun pengertian lain dari farmakognosi itu ada arti luasnya. Secara luas, farmakognosi itu diartikan sebagai pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Sedangkan secara sempitnya, definisi farmakognosi yaitu pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Kemudian ada ruang lingkup farmakognosi. Ruang lingkup farmakognosi itu meliputi studi mengenai sifat fisika, sifat kimia, sifat biokimia, dan bahkan biologi dari obat atau bahan obat atau juga bahan lain yang berpotensi sebagai obat yang berasal dari alam, untuk mencari obat baru yang berasal dari bahan alam juga. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu simplisia dan pembuatannya. Simplisia merupakan bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, yaitu yang telah dikeringkan. Nah, bahan alamiah di sini yaitu seperti yang disebutkan tadi pada pendahuluan farmakognosi, yaitu tanaman, hewan, mineral, maupun mikroorganisme. Namun, tidak semua bahan alamiah tersebut bisa dikatakan simplisia, terkecuali yang sudah dikeringkan. Atau kalau misalnya si bahan alamiah tersebut udah mengalami pengolahan, baik itu direbus ataupun sudah didestilasi atau ekstraksi, itu tidak bisa dikatakan sebagai simplisia. Hanya dinyatakan lain, dikeringkan saja. Kemudian ada klasifikasi dari simplisia. Simplisia dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada simplisia nabati, yang kedua simplisia hewani, dan yang ketiga simplisia mineral. Simplisia nabati ini merupakan simplisia yang berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan atau juga eksudat tumbuhan. Sedangkan simplisia hewani, simplisia yang berasal dari hewan atau berupa hewan, bagian hewan yang masih belum berupa zat kimia murni. Kemudian simplisia mineral. Simplisia mineral ini berasal dari bumi
baik setelah diolah maupun belum diolah, namun tidak berupa zat kimia murni. Selanjutnya, tahap-tahap pembuatan simplisia. Dari pembuatan simplisia ini ada 8 tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku atau biasa dikenal dengan panen. Yang kedua sortasi basah. Yang ketiga pencucian. Yang keempat pengubahan bentuk. Yang kelima pengeringan. Yang keenam sortasi kering setelah pengeringan. Yang ketujuh pengemasan, dan yang terakhir yaitu cara penyimpanan dari simplisia itu sendiri. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku atau biasa disebut juga dengan masa panen. Nah, setiap bahan baku dari simplisia itu cara panennya berbeda-beda. Misalnya yang pertama yaitu biji. Masa panen biji atau pengambilan biji ini dapat dilakukan pada saat mulai mengeringnya buah atau sebelum semua bijinya itu pecah. Yang kedua ada buah. Panen buah atau pengambilan buah itu tergantung dari tujuan dan pemanfaatan kandungan dari si buah itu sendiri. Selanjutnya ada bunga. Cara panen bunga atau masa panen bunga ini dilakukan pada saat menjelang penyerbukan. Nah, ditandai dengan saat bunga masih kuncup atau pada saat bunga itu mulai mekar. Selanjutnya daun. Bagaimana cara panen daun? Panen daun atau herba bisa dilakukan pada saat proses fotosintesis berlangsung. Nah, fotosintesis ini ditandai dengan si daunnya itu mulai berbunga, mulai tumbuh bunga. Kemudian ada kulit batang. Cara panen dari kulit batang ini dilakukan ketika tanaman sudah cukup umur untuk dipanen. Waktu paling baik untuk panen ini pada saat musim kemarau. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis dilakukan panennya pada saat akhir pertumbuhan. Karena itu diambil dari umbinya ya kan. Kemudian ada rimpang dan akar. Rimpang dilakukan panennya pada saat awal musim kemarau, sedangkan akar dilakukan pada saat akhir pertumbuhan berhenti atau tanaman sudah cukup umur. Dan cara panen akar itu dengan mematikan si tanamannya tersebut. Kemudian ada tahap sortasi basah. Tahap sortasi basah ini bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan asing lainnya yang menempel pada simplisia. Kemudian ada pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia tersebut. Contohnya pada rimpang atau pada rizoma. Mereka kan diambilnya dari bawah tanah, otomatis pasti ada kotoran-kotoran dari tanah tersebut yang menempel. Nah, sebelum dilakukan pengubahan bentuk ataupun pengeringan, si simplisia itu harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengubahan bentuk. Pengubahan bentuk ini bertujuan untuk memperluas permukaan bahan baku si simplisia tersebut. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air dari simplisia, menghilangkan aktivitas enzim, karena jika si simplisia ini basah, simplisia ini akan berjamur, jadi si aktivitas enzimnya akan aktif. Jadi alhasil si simplisianya akan tumbuh jamur. Kemudian memudahkan juga untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu yaitu sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda asing atau bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan.
Pengemasan dan penyimpanan ini merupakan tahap terakhir dari tahap pembuatan simplisia. Simplisia ini harus disempatkan pada wadah yang kering dan tersendiri. Kenapa tersendiri? Agar si simplisia itu tidak tercampur sama simplisia yang lain. Misalnya yang satu wadah untuk penyimpanan simplisia dari jahe, yang kedua dari kencur. Nah, itu tidak boleh disatukan, harus secara terpisah. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga, yaitu jalur metabolit primer dan metabolit sekunder pada tumbuhan. Jalur metabolit primer. Metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana metabolit primer dan metabolit sekunder itu diproduksi. Senyawa metabolit primer adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan keseluruhan proses sintesis serta perombakan zat-zat yang dilakukan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Senyawa yang termasuk ke dalam metabolit primer itu yaitu karbohidrat, protein, lipid, serta asam nukleat. Sedangkan proses produksi senyawa metabolit sekunder terjadi melalui jalur di luar biosintesis karbohidrat dan protein. Terdapat 3 jalur utama dalam proses pembentukan metabolit sekunder itu. Yang pertama yaitu jalur asam malonat, yang kedua jalur asam mevalonat, dan yang ketiga yaitu jalur asam sikimat. Selanjutnya, senyawa-senyawa yang terlibat dalam proses metabolisme sekunder dan primer, yaitu ada lipid, protein, dan karbohidrat. Lipid itu sendiri merupakan kelompok makromolekul dengan jenis senyawa yang beragam. Lipid juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana merupakan ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Sedangkan lipid kompleks yaitu ester gugus asam lemak dengan molekul yang berikatan dengan molekul yang lain. Selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein terdiri dari 4 kelompok, yaitu protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, kemudian protein kontraktil, dan yang terakhir protein struktur. Selanjutnya juga ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon hidrogen dan oksigen dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air. Karbohidrat ini terdiri dari 4 golongan juga, yaitu ada monosakarida, disakarida, polisakarida, serta oligosakarida. Selanjutnya penggolongan protein dan karbohidrat. Nah, protein ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu protein transport, protein nutrien, protein kontraktil, dan protein struktur. Protein transport merupakan protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau spesifikasi. Yang kedua yaitu protein nutrien. Protein nutrien ini yaitu protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ketiga protein kontraktil, yaitu protein yang memberikan kemampuan pada sel dan organisme. Dan yang terakhir yaitu protein struktur. Protein struktur ini merupakan protein yang berperan sebagai penyangga untuk memberikan struktur pada protein tersebut. Kemudian penggolongan karbohidrat.
digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Sedangkan disakarida yaitu karbohidrat yang mengandung dua satuan monosakarida. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Dan yang terakhir yaitu oligosakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Selanjutnya ada tanaman yang mengandung lipid, protein, dan karbohidrat. Yang pertama ada minyak kacang atau nama tanaman asalnya Arachis hypogea. Minyak kacang ini mengandung zat berkhasiat gliserida dari asam oleat dan linoleat asam palmitat. Minyak kacang ini berguna juga sebagai pengganti minyak zaitun dan bisa diproduksi menjadi sabun. Kemudian ada nangka atau nama tanaman asalnya yaitu Artocarpus integra. Zat berkhasiat yang terkandung pada nangka ini ada protein sebanyak 1,2 gram. Kegunaan dari nangka tersebut yaitu sebagai antioksidan, anti kanker, dan juga dapat memperkuat tulang dan gigi serta dapat menurunkan hipertensi. Selanjutnya ada tebu atau nama tanaman asalnya Saccharum officinarum. Tebu ini mengandung zat berkhasiat air gula yang berkadar 20%. Nah, air gula ini termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Dan tebu juga berguna untuk mengobati batuk sampai demam tinggi. Kemudian ada sawo manila atau nama lainnya Akras zavota. Sawo manila ini mengandung zat berkhasiat tanin, gula karbohidrat, dan asam askorbat. Sawo manila juga berguna sebagai pengobatan disentri, anti diare, dan baik juga untuk kesehatan jantung serta pembuluh darah. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri ini bisa didefinisikan sebagai kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang. Namun, minyak atsiri ini mudah menguap sehingga bisa memberikan aroma yang khas. Namun, minyak ini berbeda dengan minyak lemak. Biosintesis dari minyak atsiri itu sendiri tersusun dari jalur biosintesis metabolit sekunder. Yang pertama tersusun dari jalur asetat mevalonat, yaitu untuk golongan minyak atsiri terpenoid. Yang kedua dengan jalur sikimat dan jalur fenilpropanoat, yaitu untuk golongan minyak atsiri aromatik. Kemudian sifat-sifat dari minyak atsiri. Sifat minyak atsiri yang pertama yaitu yang membedakan dengan minyak lemak. Minyak atsiri ini dapat didestilasi, sedangkan minyak lemak susah didestilasi. Kemudian tidak meninggalkan noda seperti minyak lemak. Jadi jika si minyak atsiri ini terkena ke pakaian, si nodanya itu bisa hilang dengan cara dicuci. Kemudian tidak tersabunkan, tidak berbau tengik, dan tidak mengandung asam. Sedangkan sifat fisika dan kimia dari minyak atsiri ini yaitu memiliki bau khas, tidak larut dalam pelarut air, tetapi larut dalam ester, kloroform, dan pelarut organik lainnya. Kemudian sebagian komponen kandungan minyaknya mudah menguap, dan yang mengandung fenol dapat membentuk garam dan dapat membentuk kristal. Kemudian manfaat dari minyak atsiri itu sendiri yaitu sebagai dasar wewangian alami, karena si minyak atsiri itu memiliki bau khas yang aromatik juga. Kemudian bisa digunakan sebagai rempah-rempah.
Contohnya seperti minyak wijen. Kemudian sebagai cita rasa dalam industri makanan. Kemudian pada industri sabun, minyak atsiri ini dimanfaatkan dalam pembuatan karbonat beverage, cola drink, soft drink, dan sebagainya. Kemudian pada hasil pengolahan tekstil, minyak atsiri ini dimanfaatkan sebagai kulit dan benang tiruan zat warna lindeum, oilcloth, dan lain-lain. Lalu tanaman apa saja yang dapat menghasilkan minyak atsiri? Salah satunya yaitu ada kumis kucing, kemudian mente atau bisa disebut dengan oleum mente, kemudian merica, kemudian mawar. Tanaman mawar ini dapat menghasilkan minyak atsiri yang biasa kita kenal dengan oleum rose, lalu jeruk yang biasa kita kenal juga dengan oleum citri, kemudian serai atau biasa dikenal dengan citronella, dan ada juga buah adas bisa menghasilkan minyak atsiri juga. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut dan yang berbeda, biasanya air dan pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi itu sendiri yaitu pemisahan, penanganan simplisia, standarisasi, dan formulasi. Kemudian metode dari ekstraksi itu sendiri. Ekstraksi memiliki dua metode dalam pembuatannya. Yang pertama cara dingin dan yang kedua cara panas. Yang pertama yaitu cara dingin. Tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksinya berlangsung. Hal itu bertujuan untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Cara dingin ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu maserasi dan yang kedua perkolasi. Maserasi ini berprinsip dengan cara perendaman serbuk simplisia dalam cairan penyari. Jadi maserasi ini kerjanya cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif itu akan larut dengan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Yang kedua, jenis cara dingin yang kedua yaitu perkolasi. Prinsip dari perkolasi itu yaitu proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Perkolasi ini bertujuan supaya zat yang berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan cara panas. Cara panas ini melibatkan panas dalam proses ekstraksinya. Dengan adanya panas, secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan dengan cara dingin. Cara panas ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada reflux, yang kedua soklet, yang ketiga digesti, yang keempat dekok, dan yang kelima infus. Yang pertama yaitu reflux. Reflux ini
Pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Yang kedua yaitu Sochlet. Sochlet ini suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Dengan cara pemanasan, uap yang timbul setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia tersebut pada labu didestilasi yang diuapkan, maka pelarut tersebut dapat diangkat lagi ya. Yang ketiga yaitu digesti. Proses penyarian dengan mengadukan kontinu pada temperatur lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur sekitar 40-50 derajat. Kemudian dengan cara dekok. Dekoktasi merupakan proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang terakhir, cara terakhir yaitu infus atau infudasi merupakan proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90 derajat Celcius selama 15 menit. Cara dekok dan infus ini hampir sama, yang membedakannya hanya jarak dalam proses penyariannya itu. Kalau di dekoktasi selama 30 menit, kalau di infus selama 15 menit. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu alkaloid, senyawa fenol, dan flavonoid. Apa aja definisinya dari alkaloid, senyawa fenol, dan flavonoid? Alkaloid merupakan sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan. Sedangkan senyawa fenol yaitu senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen. Kemudian flavonoid. Flavonoid merupakan fitonutrien yang dapat ditemukan hampir pada semua jenis buah dan tumbuhan. Kemudian yang pertama yaitu penggolongan alkaloid. Alkaloid dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama true alkaloid, yang kedua protoalkaloid, dan yang ketiga pseudoalkaloid. True alkaloid ini memperlihatkan berbagai bioaktivitas serta mengandung N-heterosiklik, kemudian dibiosintesis dari asam amino dan terdapat dalam bentuk garam dari asam organik. Sedangkan protoalkaloid berbentuk amina sederhana dan dibiosintesis dari asam amino juga, kemudian bersifat basa dan disebut juga sebagai amino biologis. Kemudian yang terakhir yaitu pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid ini tidak dibiosintesis dengan prekursor asam amino, namun sama dengan protoalkaloid, pseudoalkaloid ini bersifat basa. Senyawa yang termasuk ke dalam senyawa alkaloid diantaranya ada 2, yaitu senyawa glikosida dan senyawa steroid. Senyawa glikosida merupakan senyawa yang terdiri dari 2 gabungan senyawa, yaitu bagian gula atau disebut glikon dan bagian bukan gula atau disebut aglikon, dan menghasilkan 1 atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Glikosida ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman dan terlibat dalam sistem regulatori dan pertahanan tubuh.
Yang kedua yaitu senyawa steroid. Senyawa steroid merupakan senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolis sekunder. Senyawa ini dapat ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini juga merupakan senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Selanjutnya, klasifikasi dari senyawa fenol. Senyawa fenol ini dapat diklasifikasikan menjadi 9 golongan. Yang pertama itu ada fenolik sederhana, kemudian asam fenolat, asetofenon atau disebut juga asam fenil asetat, kemudian asam sinimat, kemudian santon, lalu flavonoid. Flavonoid juga termasuk ke dalam klasifikasi senyawa fenol, kemudian lignan atau lignin, kemudian biflavonoid, dan yang terakhir yaitu naphthoquinone. Senyawa yang termasuk ke dalam senyawa fenolik diantaranya ada tanin. Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini dapat dijumpai pada tumbuhan. Karakteristik dari tanin itu sendiri yaitu merupakan senyawa oligomer dengan satuan struktur yang bermacam-macam dengan gugus fenol bebas. Berat molekulnya seberat antara 500 sampai 20 gram. Kemudian tanin juga larut di dalam air dan mampu berikatan dengan protein yang terbentuk kompleks tanin protein yang larut dan tidak larut. Tanin pada zaman dahulu digunakan untuk menyamakan kulit hewan karena sifatnya yang dapat mengikat protein. Selain itu juga tanin dapat mengikat alkaloid dan gelatin. Tanin secara umum bisa diartikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Kemudian klasifikasi dari flavonoid. Berdasarkan bentuk dari kerangka rantai 3 atom karbonnya, senyawa flavonoid dapat diklasifikasikan menjadi golongan flavon atau disebut juga fenilbenzofiran, golongan flavon fenilbenzofiron, dan golongan flavilium atau disebut juga fenilbenzoprilium. Yang pertama, golongan flavon fenilbenzopiran. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atomnya membentuk kerangka senyawa piran dan senyawa tersebut disebut flavonoid. Kemudian yang kedua, golongan flavon fenilbenzopiron. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atomnya membentuk senyawa piron dan senyawa tersebut disebut flavonoid. Kemudian yang terakhir yaitu golongan flavilium atau fenilbenzoprilium. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atom karbonnya membentuk kerangka senyawa prilium dan senyawa tersebut disebut flavonoid. Jadi dari ketiga golongan flavonoid itu yang membedakannya hanya dari rantai 3 atomnya itu apakah membentuk piran, membentuk piron, ataupun membentuk prilium. Kemudian tanaman apa saja yang mengandung alkaloid, senyawa fenol maupun itu flavonoid? Yang pertama yaitu kulit buah delima atau nama tanaman asalnya Punica granatum. Kulit buah delima ini mengandung zat berkhasiat alkaloida, saponin, flavonoid, dan politenol yang berkhasiat sebagai tenifuga.
Kemudian yang kedua ada jeruk nipis atau nama tanaman asalnya Citrus aurantifolia. Zat yang berkhasiat dalam jeruk nipis ini ada vitamin C dan flavonoid. Flavonoid ini bagus jika disatukan sama vitamin C, jadi vitamin C-nya itu jadi lebih berkhasiat. Namun khasiat utama dari jeruk nipis ini yaitu melancarkan saluran pencernaan, juga bisa merawat kesehatan kulit, kemudian menurunkan kadar gula dalam darah juga bisa. Contoh selanjutnya ada daun kemangi atau nama tanaman asalnya Ocimum santun. Zat berkhasiat yang terkandung dalam daun kemangi ini ada saponin, flavonoid, tanin, serta polifenol. Khasiat dari daun kemangi itu sendiri bisa digunakan sebagai ekspektoran, analgesik, anti kanker, disentri maupun dispepsia. Kemudian ada daun teh atau nama lainnya yaitu Camellia sinensis. Zat yang terkandung dalam daun teh ini ada tanin. Khasiat dari daun teh ini bisa digunakan sebagai bahan baku dari minuman, yaitu minuman teh. Kemudian bisa digunakan juga sebagai antidotum atau anti racun. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari penjelasan farmakognosi yang telah saya pelajari selama semester 4 ini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasannya karena masih dalam tahap pembelajaran. Kritik dan saran dari teman-teman juga bisa membantu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Bisa dilakukan dengan cara mengirim ke email atau ke nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.